Ladies and gentlemen, please join me in welcoming our Dendi, Dimaz Maulana. Today, Dimaz will enlighten us with his session titled Get Connected with S.ID. Let's give him a warm round of applause as he takes the stage. Oke. Selamat pagi. Oke, semangat pagi. Baik, terima kasih GDG Bogor udah ngundang kita untuk ngisi beberapa pengenalan terkait produk kita, S.ID. Nah, memang hari ini temanya untuk DevS Bogor ini lebih ke AI ya. Jadi saya juga baru pelajarin nih tentang AI yang memang akhir-akhir ini booming banget dan agak shifting juga di produk kita untuk lebih prepare ke teknologi AI. Nah, mungkin slide-nya bisa. Oke. Nah, hari ini topiknya kita bringing AI to link shortener and microsite dan what's next for S.ID. Perkenalkan dulu, saya Dimas dari S.ID sebagai brand manager di S.ID. Untuk profil saya bisa di scan aja QR code di depan ya. Oke. Ini pointernya nggak bisa ya, jadi karena layarnya digital ini. Nah, bisa di scan aja untuk profil dari saya. Oke, next ya. Jadi nextnya ini peran S.ID dan AI saat ini. Jadi S.ID itu apa sih? Jadi tadi di judul udah diinfoin kalau S.ID ini adalah platform untuk membuat link singkat dan juga microsite. Nah, kalau tadi kita udah lihat link singkatnya itu bisa jadi QR, bisa ditampilin jadi microsite seperti di profil saya yang tadi di depan itu. Yang bisa dilihat tentunya di handphone teman-teman ya. Nah, S.ID ini per kemarin kita lagi launching soft launching lah gitu ya untuk Webins. Jadi Webins ini adalah platform untuk membangun website instan gratis dengan pilihan domain. Nah, jadi ini bisa di scan aja, bisa dikunjungin sekarang ya, atau difoto dulu, difoto dulu ini atau bisa langsung dicek di browser di s.id/webins. Ya, jadi ini kita mau membangun platform untuk membuat web instan dengan beberapa detik aja dan juga ada pilihan domainnya, bisa langsung daftar, bisa langsung klaim gratis ya. Jadi domainnya juga ada domain.my.id, .web.id dan .biz.id. Jadi ini bisa langsung dipakai, dijadiin profil kita ya. Langsung klaim hari ini karena memang untuk program ini kita sampai 31 Desember, tapi buat hari ini aja nih untuk GDG Bogor khusus ya, untuk teman-teman GDG Bogor yang daftar pakai link ini ataupun nanti yang bisa lihat linknya juga di roll banner kita yang tersebar di hari ini ya, itu bisa dapat paket Pro secara gratis ya untuk 1 bulan. Jadi bisa langsung nikmatin fitur-fitur yang ada di S.ID. Nah, tapi untuk hari ini saya nggak mau ngomongin tentang promo, tapi ini bisa langsung di screenshot aja, bisa langsung di foto ya QR-nya. Nah, hari ini kita mau bicara AI ya. Tujuan integrasi AI untuk S.ID. Jadi setelah beberapa lama kita terpapar mengenai AI Gemini dan juga produk-produk sejenis gitu ya. Ya memang ini menjadi shifting banget nih beberapa pekerjaan, beberapa hal
itu bisa di-enrichment lagi, bisa diperkaya lagi. Dan kita sebagai S.id juga mencari hal-hal apa sih yang bisa kita integrasikan dengan AI untuk S.id. Nah, ternyata setelah kita riset, dengan AI itu kita bisa meningkatkan keterlibatan dan personalisasi pengguna, yang mana nggak lagi satu arah. Kemudian kita bisa memberikan, ya, kita bisa memberikan hal yang memang secara personal untuk pengguna tersebut. Jadi di sini disebut personalisasi, ya. Jadi itu poin yang pertama, ya, kita ingin mendeliver ke pengguna itu sesuatu hal yang memang beda dengan yang lain. Gitu. Itu melalui AI. Kemudian juga bisa meningkatkan keamanan untuk tautan dan microsite, ya. Kalau kita bicara link shortener, kalau kita bicara microsite, itu sepenuhnya user generate content. Dan gimana kita bisa meningkatkan keamanan untuk link shortener, penyingkat tautan tadi, dan juga microsite, yang memang sekarang juga challenge-nya banyak, ya. Kalau kita bicara, kita bikin platform, kita bikin program, kita bikin produk, itu pasti punya pangsa pasar dan pasti punya tujuannya masing-masing. Seperti di S.id, kita berharap bisa membantu UMKM, kita bisa membantu pelajar, bisa membantu pendidik, gitu ya. Nah, tapi challenge-nya juga banyak yang menyalahgunakan. Nah, banyak yang menyalahgunakan, dan ini kita harapkan AI bisa menjadi solusi untuk meningkatkan keamanan dan juga kenyamanan. Nah, kemudian adalah menyediakan wawasan dan analitik prediktif. Nah, ini juga tidak hanya untuk pengguna, tetapi juga dari sistemnya kita itu bisa memberikan hal baru yang bisa meningkatkan wawasan pengguna. Dan yang keempat adalah mendorong efisiensi melalui otomatisasi. Nah, ini juga hal yang kita harapkan AI bisa mendeliver tersebut. Oke, personalisasi microsite dengan AI itu seperti apa sih? Yang pertama, kita bisa merekomendasikan konten dinamis. Kemudian di sini, ya, bisa dilihat sendiri, ya, menyarankan konten atau produk yang relevan berdasarkan minat pengguna. Jadi ini poin yang ingin kita deliver. Kemudian layout microsite yang dipersonalisasi. Jadi kita bisa memberikan rekomendasi tampilan microsite yang sudah kita bangun, ya. Sekarang di sini di S.id itu ada template dan juga tema. Nah, dengan kita melihat apa yang user butuhkan, apa pengguna inginkan, ya, kita bisa memberikan rekomendasi. Jadi melalui AI diharapkan kita bisa membangun sistem di mana user cukup mengetikkan sesuatu hal yang menjadi tujuan dia, kemudian kita bisa memberikan rekomendasi-rekomendasi tampilan dan juga penyesuaian dari sisi warna dan segala macamnya. Kemudian segmentasi audiens dengan menggunakan AI untuk mengelompokkan audiens untuk pengalaman yang lebih terarah. Jadi kita akan bangun AI itu agar dia bisa memberikan antara pengguna dengan juga audiensnya dia, gitu. Jadi tidak hanya dari sisi penggunanya aja, tetapi juga dari sisi audiensnya itu yang kita rekomendasikan itu linknya itu untuk ditaruh di mana, diletakkan di mana. Itu yang kita harapkan dengan penggunaan AI. Kemudian untuk pengamanan dan pencegahan penipuan yang ditingkatkan dengan AI, itu kita bisa memindai tautan dan juga microsite.
di mana kita bisa mengidentifikasikan dan menandai konten yang berbahaya. Nah, ini juga bisa teman-teman lakuin dengan AI yang ada ya untuk produk yang teman-teman bangun ya. Jadi kita hari ini saya tentunya untuk memberikan ide-ide dalam pemanfaatan AI. Yang mana ini juga salah satu contohnya itu yang diterapkan di S.id. Yang mana kita bisa dengan bantuan AI, ya kalau kita kadang 1-2 link mungkin gampang gitu ya. Tapi kalau misalnya sudah ribuan link, yang bahkan saat ini S.id sudah punya 1,4 juta user. Ada 500.000 microsite dan juga ada jutaan link. Bahkan sekarang itu sudah ada 10 juta link yang sudah di-sort oleh S.id. Dan ini kita harapkan AI juga bisa mengembangkan dari sisi keamanan di S.id yang tentunya bisa berguna untuk pengguna dan juga untuk audiens. Oke, mendeteksi ancaman otomatis dengan menganalisa pola mencurigakan untuk mencegah penipuan. Di mana ini kita bisa men-share pola user yang secara generik gitu ya, kemudian untuk dipelajari oleh AI bagaimana penipu-penipu ataupun mereka menggunakan S.id untuk aksi mereka. Kemudian autentikasi pengguna dengan model berbasis AI untuk meningkatkan verifikasi. Jadi memang di S.id ini ada fitur di microsite-nya tentunya ada fitur untuk verifikasi, untuk centang biru. Nah, jadi teman-teman yang udah bikin microsite di S.id, udah bikin tadi ya di S.id/webins, itu teman-teman bisa mengajukan verifikasi. Dan ini yang kita harapkan nanti dengan pengembangan AI, kita bisa melakukan minimal screening awal itu menggunakan AI, dan bisa di-deliver untuk approval verifikasi. Oke, kemudian yang kita harapkan dengan AI adalah analitik lanjutan untuk wawasan pengguna. Yang mana saat ini di S.id itu kita hanya menampilkan banyaknya pengunjung atau banyaknya klik gitu ya, banyaknya view dan juga banyaknya klik di dalam microsite. Jadi kita menampilkan data apa adanya gitu. Nah, dengan harapan kami dengan menggunakan AI, kita bisa melakukan analisis perilaku prediktif. Jadi kita bisa memberikan pengguna juga data yang lebih enrich lagi, yang bisa kita memberikan kapan waktu yang akan ramai, kapan waktu yang tepat untuk di-post, dan itu juga bisa memberikan dari sisi pengguna itu mereka juga mengetahui ya mana tindakan-tindakan yang bisa dilakukan secara proaktif. Kemudian laporan otomatis. Jadi kita juga berharap dengan AI kita bisa memberikan laporan yang tadi tidak hanya tampilan apa adanya, ya jumlah klik sekian, jumlah visitor sekian, user yang datang dari mana dan segala macam. Tapi kita juga bisa memberikan kira-kira nanti di 2 hari ke depan itu akan lebih ramai atau seminggu yang lalu ini lebih view-nya lebih rendah. Nah, kemudian kita bisa memberikan rekomendasi seperti tingkatkan penyebaran linknya melalui platform lain di hari sekian, jam sekian supaya lebih ramai. Oke. Kemudian juga kita bisa memberikan analisis sentimen dan umpan balik. Dengan menggunakan AI, ya kita diharapkan bisa memberikan analisis ya untuk meningkatkan layanan juga. Nah, jadi dari pengguna akan memberikan feedback ke kita, kemudian akan dianalisa oleh AI dan akan memberikan umpan balik ke kita dalam pengembangan yang lebih rinci lagi, yang lebih kaya lagi, yang saling berkesinambungan. Nah, ini yang kita harapkan dengan pengembangan AI,
tidak hanya, kadang pengguna juga memberikan feedback itu unik ya, yang kita juga bingung ini feedbacknya itu dari mana nih gitu, atau ini kesulitannya tuh yang mana, dan akhirnya kita juga bingung untuk solvingnya. Nah, harapannya dengan AI juga akan memikirkan dulu gitu ke kita ya, untuk kita ini kira-kira solusinya apa, dan yang mana yang saling terkait dan yang bisa kita problem solving ataupun kita jadikan fitur-fitur baru. Oke. Kemudian meningkatkan pengalaman pengguna dengan NPL. Nah, saat ini di S.id itu apa yang dimasukkan oleh pengguna itulah yang ditampilkan. Nah, dengan AI kita harapkan bisa, yang pertama kita bisa memberikan chatbot pintar. Ya, karena memang banyak juga di S.id ya menggunakan microsite untuk jualan online. Nah, dengan chatbot pintar kita bisa memberikan mereka katakan help desk ya. Help desk yang enggak hanya sekedar FAQ dasar, tapi juga ketika ada pengunjung yang menanyakan sesuatu hal dalam produk ataupun jualan mereka di dalam microsite, chatbot itu bisa memberikan data ataupun feedback yang memang relevan. Kemudian juga untuk optimisasi konten, menyarankan konten SEO untuk microsite, di mana ini juga relate ya dengan search engine dan juga Gemini-nya Google ya, di mana terkadang user ketika memberikan atau membuat konten itu tidak memikirkan SEO karena ya mungkin keterbatasan juga dari sisi skill gitu. Nah, dengan penerapan AI ini diharapkan juga bisa memberikan ide-ide dan juga pre-filled untuk SEO. Dan yang ketiga di sini adalah penulisan otomatisasi konten di web instannya S.id atau microsite. Jadi kita membayangkan user ini biasanya user itu kan ya mereka itu enggak semuanya paham ya untuk menulis. Nah, katakan dia jualan kopi gitu, tapi kan belum tentu dia bisa nulis tentang kopi gitu. Mungkin ada beberapa poin dia paham tentang kopi, tapi poin copywriting, poin selling dalam kopi itu yang dia mungkin belum bisa menguasai. Nah, dengan AI kita harapkan ketika user menginformasikan saya menjual kopi di daerah Bogor, di alamat ini, kopinya ada jenis ini dan itu, AI dengan mudah membuat konten untuk microsite-nya dan itu akan membantu penjualannya. Oke, dan apalagi? Nah, hari ini yang akan kita pelajarin di Devfest Bogor ya tentang AI, bagaimana kita akan belajar dan kita akan mempelajari AI dan juga bagaimana relate-nya dengan produk yang kita bangun. Nah, ini adalah contoh dan ini yang kita harapkan bisa merangsang dari sisi teman-teman, dari sisi ide-ide teman-teman untuk mengembangkan produk-produknya, mengembangkan fitur-fiturnya yang kemudian juga direlasikan dengan AI. Oke, tapi ada beberapa poin untuk AI ini. Saya membuat sebuah fase dalam roadmap untuk integrasi AI. Yang pertama adalah penelitian dan pengembangan. Ini yang kita lakukan, yang akhirnya jadi slide ini ya. Yaitu kita lakukan penelitian dulu dan kita kembangkan dulu. Ya, ini yang hari ini kita lakukan. Ya, kita meneliti AI ini apa ya, bisa memperkuat fitur kita, memperkuat produk kita, menjadi selling point di produk kita. Kemudian adalah pengujian dan prototyping yang hari ini juga tadi ya beberapa diinformasikan kita dapat fitur-fitur dari Google ya untuk melakukan pengujian prototyping, dan ini yang kita juga berharap dengan di hari ini kita bisa lakukan pengujian dan prototyping dan juga ilmu-ilmu yang nanti diinformasikan oleh para speaker hari ini.
Nah, kemudian di fase ketiga adalah integrasi penuh, di mana kita bisa mengintegrasikan produk kita yang udah launching seperti DS.id tadi. Itu microsite dan link shortener itu sudah produk yang dari 2014, bahkan untuk link shortenernya ya di 2014, dan ketika kita integrasikan itu harus jadi fitur yang bagus, bukan jadi broken gitu ya. Nah, ini integrasi penuh. Dan kemudian optimalisasi berkelanjutan, di mana ada fitur baru kita bisa integrasikan dengan AI, di mana ada elemen-elemen baru yang bisa kita integrasikan. Dan seperti itu fase-fasenya. Kemudian tantangan dan pertimbangannya itu apa? Yang pertama adalah privacy data, di mana kita juga harus memastikan, seperti tadi saya informasikan pengguna A, pengguna B, dan pengguna C, di mana kita juga harus memastikan data pengguna ini terlindungi, tidak secara spesifik ataupun yang tidak secara gamblang gitu. Kemudian juga ada securing dari sisi transferring datanya. Kemudian adalah transparansi, di mana kita memberikan pengguna kontrol atas personalisasi berbasis AI ini, yang mana kita akan menambahkan fitur di personalisasi ini bisa kita hapus. Kemudian penganggaran sumber daya. Nah, ini memang untuk AI ini adalah suatu teknologi yang baru dan mungkin juga akan mengeluarkan biaya-biaya ataupun sumber daya yang tentunya harus kita anggarkan. Dan edukasi pengguna, dengan membantu pengguna memahami fitur baru berbasis AI ini, tentu juga kita harus mengedukasi pengguna ya. Selain tadi kita kembangkan, kita juga harus sosialisasikan fitur-fitur kita. Oke, potensi manfaat untuk pengguna adalah bisa meningkatkan personalisasi mereka dan keamanan yang bisa ditingkatkan dan penghematan waktu melalui otomatisasi dan wawasan berdasarkan data. Jadi tujuannya ujung-ujungnya apa? Kalau kita mengembangkan AI di produk kita, tujuannya itu ke user kita, pengguna kita. Dengan AI kita bisa memberikan ke user adalah 4 poin ini, yang mana itu saling terikat, terkait satu sama lain. Dan ini tujuan utamanya. Ya, tujuan utamanya adalah bagaimana pengguna itu merasa dispesialkan, gitu, dengan hal-hal yang sudah kita rancang di awal. Oke, kesimpulannya adalah AI sangat berpotensi untuk S.id maupun juga untuk produk-produk yang teman-teman bikin, teman-teman yang bangun. Nah, salah satu juga tadi sudah ditampilkan, ternyata untuk link shortener dan microsite dengan menggunakan AI itu ada banyak potensi-potensi yang bisa dikembangkan, yang bisa menjadi selling point ataupun bisa membentuk minat-minat untuk pengguna baru maupun pengguna lama. Dan kemungkinan masa depan dari sisi pengalaman dan keterlibatan pengguna, yang mana ini akan menjadi sesuatu poin yang akan diinformasikan dari pengguna ke calon pengguna. Bagaimana S.id bisa menjadi solusi untuk mereka melalui fitur AI. Baik, itu saja slide dari saya. Dan ini mungkin penutupnya. Ya, jadi ini bisa, mungkin kalau tadi ada yang skip ya, bisa di scan lagi, bisa didaftarkan hari ini. Oke, demikian dari saya. Akhir kata, semoga hari ini kita bisa mendapatkan ilmu baru, mendapatkan ide dan gagasan terkait AI yang bisa kita kembangkan di produk kita. Ya, terima kasih.